Selamat malam para warga budaya. Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Edi di acara program Mbah Tro Mulur. Mbah Tro Mulur nambah mitro. Ketemu sedulur pada edisi Selasa 5 November 2024. Nah, malam hari ini saya sudah punya dua tamu yang hadir di studio. Itu nanti kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat menarik. Tapi sebelumnya ini ada pesan dari ke rekan saya Mas Jalidu ini. Ini mau iklan terus terang saja karena Mas Jalidu itu kan ahli teater. Nah ini gini, kelompok GMT Jogja Drama akan mementaskan drama berbahasa Jawa berjudul Si Merak Lan Angin Dalu, yang merupakan adaptasi dari naskah lakon Nyanyian Angsa karya Anton Chekhov. Adaptasi dan sutradara oleh Ahmad Jalidu, aktor Dinarto A, Marandi, dan Arif Gogon. Pertunjukan ini mengangkat kisah tokoh bernama Pak Bas, seorang aktor teater sepuh yang kesepian dan terasing dari kehidupan luar panggung. Pementasan akan digelar 8 November 2024 jam 20 di Joglo DKC Taman Budaya Raden Saleh Semarang dan gratis untuk umum. Bentar ini menghapus dulu nih jengkelnya nih, malah ora dibubu saya mau. Dan ngapunten para warga budaya. Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah. Good. Nah ini back sound-nya Mbah Tro Mulur ngaten iki, Pak. Oke. Saya singkirkan dulu. Ini yang di sebelah kiri saya ini Mas Singgih Hertanto. Selamat malam Mas Singgih Hertanto. Selamat malam Mbah Tro Mulur. Oke. Programnya Mbah Tro Mulur. Coba sekali lagi Mas. Selamat malam. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan saya Mas Nur Satwiko. Ini sedulur lawas. Sugeng dalu. Nah, yang di sebelah kiri tadi Mas Singgih Hertanto tadi sedulur baru. Kalau yang sebelah kanan saya ini sedulur lawas. Makanya kan Mbah Tro Mulur itu kan singkatan dari nambah mitro. Nah, yang sebelah kiri saya ketemu sedulur lawas ini memang sudah lama jadi sedulur saya. Nah, malam hari ini sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu wayang Simas menyambut Hari Wayang Nasional. Loh, gimana? Ya karena 2 hari lagi ini para orang-orang Indonesia, terutama dari pecinta pedalangan, ini akan memperingati Hari Wayang Nasional tanggal 7 November. Nah, dunia wayang. Memang hidup orang Indonesia itu kan dikelilingi oleh wayang. Iya. Nah, gimana?
jenis-jenis wayang di Indonesia itu kan macam-macam. Yang dari permainan bayangan, ya kalau bahasa Inggrisnya shadow play. Itu ada wayang kulit purwo, itu ada di IY, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wayang parwa ada di Bali, wayang sasak ada di Lombok, wayang wahyu, wayang kancil, wayang revolusi, wayang Diponegoro, wayang Betawi, wayang kampung sebelah, wayang cakruk, wayang revolusi, wayang Diponegoro dan sebagainya. Nah itu. Nah yang non permainan bayangan ini ada wayang golek. Ini dari Jawa Barat, di IY ada, Jawa Tengah ada. Wayang beber, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Wayang krucil, wayang orang atau wayang wong. Wayang hip hop ada, wayang hip hop itu juga ada. Nah wayang itu kan kita tahu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan kearifan lokal. Wayang juga memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Seperti misalnya memayu hayuning pawono, jiwa kesatria, budi luhur dan kesempurnaan hidup. Nah 2 hari lagi seperti tadi saya katakan tanggal 7 November kita akan memperingati Hari Wayang Nasional. Nah memang setiap tanggal 7 November itu peringatan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2018. Nah pada tanggal 7 November 2013 UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan dunia tak benda. Nah wayang yang dimaksudkan UNESCO di sini untuk Indonesia ini ya tidak hanya wayang kulit purwo yang dari Jawa itu, tapi segala jenis wayang yang ada di Indonesia. Nah oleh karena itu tidak mengherankan kalau nanti tanggal 7 itu ya segala macam wayang itu, pecinta wayang itu akan memperingatinya. Nah sebetulnya apa sih ketujuan Hari Wayang Nasional itu? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran, persatuan dan kecintaan masyarakat terhadap wayang. Selanjutnya, nomor 2, melestarikan, mengembangkan dan mengkaji wayang. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk meningkatkan apresiasi terhadap wayang sebagai aset budaya nasional. Kemudian juga membentuk jati diri dan karakter bangsa. Nah malam hari ini Radio BBM FM beserta para tamu Mbah Tromulur yang tadi sudah memperkenalkan diri. Oh belum ya, nanti memperkenalkan diri sudah disebutkan. Berpartisipasi menyambut Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia tahun 2024. Pas sekali nih malam hari ini. Dan pas tenan. Gembira saya malam hari ini. Nah, kita nanti akan membicarakan sebuah rencana kreasi wayang baru yang digagas oleh seorang seniman Indonesia. Tapi justru seniman ini bukan seorang dalang, bukan sosok yang berkecimpung dalam dunia pedalangan. Nah, segera kita temui tamu kita yang tadi sudah mengucapkan salam. Sugeng dalu malih Mas Singgi Hertanto. Nggih, sugeng dalu. Dan juga Mas Nur Satwiko, sugeng dalu malih. Halo Pak Edi. Nah, sekarang ini mungkin penonton atau pendengar lewat Radio Garden, kalau penonton lewat kanal YouTube bertanya, wayang Simas itu apa toh jane? Wayang Simas itu apa toh? Siapa penggagasnya? Mengapa sih Mas? Nah monggo Mbak Menawi Mas Singgi bisa menerangkan, monggo Mas. Sementara ini gagasan wayang Simas memang berasal dari saya, dari buah pikiran saya, gereneng-gereneng dengan kawan-kawan. Wayang Simas ini sebetulnya Simas itu singkatan dari situasi masyarakat, Pak Edi. Jadi situasi masyarakat dalam hal ini adalah masalah-masalah yang ada di sekitar kita, situasi yang ada di sekitar kita. Ini yang akan kita angkat, sehingga lakon dalam wayang Simas barangkali adalah masalah itu sendiri. Menurut hemat saya begitu, Pak Edi. Oke. Nah sekarang Mas Singgi itu perannya apa sih dalam
dalam apa ya? Ketika akan melahirkan wayang Simas ini perannya apa kan Pak? Peran saya sebagai penggagas ya sebagai pencetus ya kira ya. Pencetus di dalam bentukan-bentukan wayang itu sendiri. Baik dari cerita maupun bentukan-bentukan wayang yang akan kita kreasi dengan tim kami nantinya, Pak. Oh, jadi Mas Singkih ini punya tim? Punya tim. Tidak sendiri? Tidak. Termasuk Pak Nur adalah tim kami. Oke. Nah, niku nek Mas Nur niku tim bagian apa niku? Nah, ini Mas Nur ini kan punya pengalaman sebagai di Dinas Kebudayaan DIY beberapa tahun yang lalu sebelum pensiun. Beliau punya pengalaman yang luar biasa terhadap kebudayaan, terutama di wilayah DIY. Mas Nur ini nopo perane diparingi peran apa, Mas? Monggo, Mas. Jadi gini Pak Edi, berangkat dari gagasannya Pak Singgih, itu kami mengapresiasi dalam sebuah kondisi. Jadi sekarang kebutuhan masyarakat itu waktu itu adalah komoditas yang paling berharga bagi seseorang. Sehingga kalau zaman dulu itu wayang diperankan jam 9 sampai jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Untuk saat ini ada kebutuhan yang tidak mungkin akan diperankan sejauh itu dengan sebuah konsep cerita dan mereka akan menikmati. Kemudian wayang Simas ini harapannya bisa ada penyelesaian dari sebuah masalah yang dihadapi, kemudian ada nasihat yang bisa disampaikan dalam durasi yang singkat. Nah, sehingga dengan media tokoh wayang yang digemari oleh masyarakat, tentunya Semar Gareng Petruk Bagong yang itu sangat mudah dipahami oleh generasi muda, itu nanti akan berperan menyampaikan sebuah masalah, kemudian masalah itu ada penyelesaiannya, kemudian ada nasihatnya. Oke, sekedap Mas Nur, ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Singgih tentang tema, tapi belum banyak tadi. Kemudian Mas Nur satu itu sekonyong-konyong memunculkan tokoh Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, coba sekarang tema-tema seperti apa yang akan diangkat dalam wayang Simas? Secara konkret itu apa? Kemudian tokoh-tokoh utama dalam wayang Simas itu siapa saja? Nah, atau ada tokoh baru atau ada tokoh pinjaman. Nah, karena bisa sering wayang itu meminjam tokoh, itu bisa saja. Nah, monggo siapa yang ingin menyampaikan ini? Monggo. Bisa Mas Singgih, bisa Mas Nur. Saya Pak Singgih. Yeah. Jadi gini Pak Edi, kami membuat sebuah contoh misalnya. Kemarin kami sudah mementaskan di acara kumpul kadang di SGPC. Kemudian dalangnya itu dalang kecil yang masih SMP kelas 4 yang mengkoordinasikan Pak Singgih kemarin. Kemudian juga memberikan materi tentang jejamuan. Jejamuan. Jejamuan ya. Jamu Jawa. Oh, jamu Jawa, ya, yang banyak empon-empon dan lain sebagainya. Artinya saat itu kita masih menyampaikan materi dengan tokoh yang seadanya dulu. Seadanya karena itu dadaan. Dadaan. Tokoh apa waktu itu? Tetap itu ada Semar Gareng Petruk Bagong. Kemudian ada Resi. Resi itu sebagai jalan penyembuhan yang memberikan masukan-masukan. Kemudian itu ada tukang jamunya yang meramu, itu diperankan dalam sebuah pementasan wayang
dengan durasi sekitar 1 jam. Hmm. Itu ada permasalahan yang muncul di situ. Misalnya anaknya Bagong itu masuk angin. Kemudian demam, dan solusinya diselesaikan dengan beberapa ramuan jamu tradisional. Kemudian disarankan bahwa situasi yang seperti itu bisa diselesaikan tidak harus dengan obat-obat kimia, tapi juga bisa dengan obat-obat tradisional Jawa. Nah, dasar daripada obat-obat tradisional itu adalah dasar dari sebuah penelitian. Jadi ada risetnya, kemudian dari hasil riset itu dimunculkan menjadi sebuah tema permasalahan. Nah itu salah satu contoh kemarin yang istilahnya sudah di try out ya. Ya, di try out. Nah, tema-tema lain kira-kira kayak apa ini Mas Singgi? Kira-kira. Monggo Pak Singgi. Ya, yang kita lihat di sekitar kita, lingkungan kita, yang seringkali kok begitu sulitnya kita masalah sampah ini, kita coba diurai, dicari akar permasalahannya, terus kemudian bagaimana solusinya. Nah ini yang menjadi PR bagi Wayang Simas nantinya. Ya semoga saja di kesempatan yang akan datang nanti kita mampu untuk membedah persoalan sampah yang ada di dalam masyarakat ini, sehingga masyarakat bisa hidup lebih nyaman, bisa memilah-milah sampah-sampah plastik barangkali bisa didaur ulang, kemudian sampah-sampah non-organik, sampah-sampah organiknya bisa kita kembalikan ke alamnya. Ini tentu persoalan-persoalan yang sangat krusial untuk kita selesaikan di era kekinian ini. Nah, artinya begini, nanti Wayang Simas itu fungsinya adalah fungsi propaganda. Propaganda untuk apa? Bisa untuk kesehatan, bisa untuk kebersihan, bisa untuk propaganda masalah lain, lingkungan hidup misalnya. Nah, kan? Nah, itu enten Pak. Tokoh tadi di try out sudah disampaikan oleh Mas Nur Satiko. Oh, ben tokohnya Ponokawan Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, apakah Mas Singgi punya gambaran atau angan-angan, keinginan, impen kira-kira sesuk tokoh kuwi apa ya ming Ponokawan apa ya nek liyane nek masalah sampah ki sing rembugan sapa? Misalnya apa Ponokawan. Nah, baik. Sebab sing rembugan iki gubernur barang ya melu rembugan nih. Gitu. Orang gubernur, mantan duta besar teman saya itu Pak Wahyu Supriyadi itu, wah kalau sudah bicara sampah hebat itu. Tapi ora ono sing ngrungokke lah niku misalnya. Nanti tokoh-tokohnya itu nun sewu. Tadi saya tanya, singgung tokoh baru apa tokoh pinjaman apa pripun niku Pak? Kira-kira. Jadi gagasan itu sebetulnya muncul tidak dengan tiba-tiba. Di dalam proses studi saya tentang kehadiran tokoh-tokoh Punakawan ini, saya coba untuk saya runut ke belakang di sejarah Jawa kuno, di mana saya temukan justru malah menjadi semacam titik balik gitu di dalam sejarah budaya Nusantara, khususnya di era Kediri, di mana para pujangga kita waktu itu sudah berani menampilkan sosok tokoh Punakawan itu sebagai wakil dari rakyat biasa. Di mana di era-era sebelum itu di dalam penyampaian
persoalan-persoalan spiritual, kemudian moralitas maupun teknologi di masa itu. Bahasa yang dipergunakan kan bahasa Sanskerta, bahasa bukan bahasa masyarakat. Di era Kediri, Empu Panuluh membuat sebuah karya besar Kakawin Gatotkaca Seraya. Di situ muncul pertama tokoh Punakawan, kalau tidak salah Jurudyah Punta Presenta waktu itu, yang mewakili rakyat. Di situ bisa saya imajinasikan bahwa dialog antara para Brahmana dan rakyat biasa itu menjadi lebih cair karena bahasa yang dipergunakan adalah bahasa rakyat. Sehingga rakyat akan lebih mudah memahami persoalan-persoalan baik spiritual, filsafat, teknologi dan sebagainya di masa itu yang sebelumnya sangat sulit diterima oleh masyarakat. Gagasan saya, kenapa Punakawan ini menjadi tokoh utama adalah setiap persoalan sesungguhnya masyarakat itu seharusnya lebih mudah mencerna sehingga bisa dijalankan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Saat ini ngeten, pas nggih. Kira-kira nanti bentuk pertunjukannya itu seperti apa? Apa ya, seperti pertunjukan wayang kulit Purwo itu atau menggunakan bentuk seperti wayang wong atau wayang kucil atau wayang kulit? Kira-kira yang diimpikan Mas Singgih itu apa ini? Enggak. Ya karena kita tentu harus bisa cair menyesuaikan peradaban ini atau menyesuaikan diri dengan teknologi tentunya. Nah, teknologi masa kini ini yang akan coba kita dalami dan kita kembangkan untuk kebutuhan penyuluhan di dalam wayang simas ini. Ya, konkretnya gimana Mas Singgih? Bentuk pertunjukannya seperti wayang Purwo itu ono kelire, lalu ada gamelan, kemudian juga dalam satu lakon itu misalnya dibagi menjadi 3 bagian. Kalau wayang Purwo nggih, padat 6, songo, menyuro misalnya dalam satu pertunjukan. Baik itu semalam suntuk maupun tidak, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian bahasanya kalau wayang kulit Purwo bahasa Jawa misalnya. Nah, kinten-kinten make kaya apa sing diangan-angankan itu loh. Enggak. Kalau bicara soal itu ya, saya melihat bahwa kawasan Nusantara ini, Indonesia ini, begitu banyak suku, begitu banyak kebudayaan. Saya kira wayang simas yang seharusnya seperti saya katakan tadi akan mudah diserap oleh masyarakat. Barangkali setiap daerah akan memakai bahasanya sendiri. Tapi tetap tokohnya Semar Gareng Petruk Bagong. Bisa jadi begitu ataupun begini Pak Edi. Tokoh Punakawan itu sebagai simbol wakil dari masyarakat. Jadi tidak harus Semar Gareng Petruk Bagong, tetapi ini akan muncul menjadi semacam simbol dari masyarakat. Kalau di dalam wayang Purwo seperti Gareng itu yang mempunyai cacat, tangannya ceko, hidungnya besar, kakinya semper, katakan gitu. Nah ini kan masyarakat kelas bawah, masyarakat pinggiran gitu, simbol dari itu. Barangkali di dalam wayang simas nanti juga ciri-ciri semacam itu atau karakteristik semacam itu juga akan kita munculkan. Karena seperti di dalam judulnya situasi masyarakat, berarti kan keterlibatan masyarakat ini
akan menjadi fokus utama di dalam setiap pagelaran wayang simas begitu. Oke. Nah, niki dalam wayang simas itu coba kita lihat performernya itu siapa? Umpamine nek kembali ke wayang Purwo, performersnya itu fokusnya pada dalang, gitu. Focus of attentionnya di sana. Tapi sekarang bukan berubah, bergeser. Selain dalang ada waranggono yang cantik-cantik itu. Nah, selain itu juga ada pergeseran. Penabuhnya itu sekarang itu muda-muda dan cakep-cakep semua. Wah, beda dengan ketika saya nonton wayang di tahun 60-an itu. Nah, ini kan ada performer seperti ini, performernya siapa saja? Apa ada dalang, apa ada ya yang lain meniru misalnya. Oh, seperti hip hop, seperti wayang wong, atau wayang dengan bayangan, atau yang tidak. Performernya, Pak. Gini Pak Edi. Ya. Jadi tahun 2005 itu kami pernah menyelenggarakan Kongres Pewayangan. Yang dihadiri para dalang, seniman, seniwati, kemudian waranggono, kemudian budayawan, pemerhati dan lain sebagainya. Kemudian di situ sempat tersinggung bahwa wayang itu nantinya kalau hanya berjalan seperti ini terus tanpa mengikuti perkembangan zaman, itu ada kemungkinan akan menurun peminatnya. Kemudian yang terkait dengan wayang simas ini, Pak, ini akan diuji cobakan, masih diuji cobakan, apakah yang berperan itu dalang langsung, karena pesan itu belum tentu mudah diterima oleh para dalang dalam menyampaikan kepada masyarakat, penonton. Kemudian bentuknya itu tetap mau digunakan, tetap ada kelirnya, tetap ada gamelannya, ada musik pendukungnya, ada permainan lampunya, ada teknologi informasi yang baru itu digunakan sekomplit-komplitnya untuk pementasan wayang itu. Oke. Nah, kemudian yang terkait dengan dalang itu, apakah dalang sendiri atau dalang hanya memainkan wayangnya, kemudian ada naratornya. Karena pesan situasi yang terkini ini belum tentu bisa diterima secara mudah oleh para dalang. Nah, menika menjadikan pemikiran-pemikiran dalam perkembangan mimpi itu. Jadi mimpi itu supaya terwujud. Kemudian sasaran yang akan dituju oleh wayang simas ini siapa? Kalau tentunya anak-anak ini belum bisa begitu pemahaman terhadap wayang itu belum begitu sempurna. Kalau orang yang sudah dewasa, yang bukan pemerhati wayang, belum tentu penokohan itu tahu tentang tokoh-tokoh wayang. Kemudian kalau yang terkait dengan penokohan, ini misalnya saja ini ada begawan penyembuh yang namanya katakanlah Nur Satwiko misalnya. Ini ya mungkin akan nanti dibuatkan tokoh bukan asli tokoh wayang, tapi tokohnya si Nur Satwiko itu untuk disungging. Untuk disungging supaya peran yang sebenarnya itu bisa tercover dengan baik. Oke, jadi tetap nanti menggunakan wayang 2 dimensi ya. Wayang 2 dimensi. 2 dimensi. Cara melihatnya dari belakang dalang atau melihat bayangan? 2 dimensi itu bisa di belakang, bisa di depan, Pak. Oke. Nah, sak menika tadi disinggung tentang tema. Nah, kira-kira itu nanti ada yang bertugas membuat naskah enggak?
naskah. Kalau ada itu ya sopo kita apa ya nuwun sewu. Kalau Nan kemarin itu kami berpikir, Pak, nggih dengan gimana? Pak Singgih itu melihat uji coba yang pertama. Nggih. Uji coba yang pertama itu kemarin walaupun sudah bagus tampilnya, namun materi isi pokok itu belum sampai. Mengapa? Belum sampai karena pemahamannya terlalu dekat, Pak. Jadi Maksudnya pun gimana? waktu yang disampaikan kepada si dalang Oke. itu baru siang diberitahu, kemudian malamnya dia harus pentas. Ya, Itu jadi satu. nggih. Yang kedua, untuk memahami ya anak yang berumur 14 tahun itu empon-empon saja enggak tahu, Pak. Nggih nggih nggih. Makanya pada saat pentas itu ada sedikit kekacauan gitu. Kemudian nanti kan mestinya ada tim. Tim yang khusus membuat naskah, kemudian membuat narasinya, kemudian memilih naratornya. Kalau itu dalang seandainya dititipi pesan itu tidak bisa melakukan dengan baik. Nggih. Nah, kemudian kalau si dalang itu mampu, itu kita lepas, tidak pakai narator. Seperti wayang ukur, Pak. Nggih. Kita menjiplak wayang ukur karena di wayang ukur itu ada peran narator, kemudian ada peran wayang wong yang betul-betul pada saat ada perang Gatotkaca dengan Buto itu muncul Buto dan Gatotkaca dengan peran manusia bukan kulit. Nggih. Jadi dari tentang naskah tadi tetap diperlukan ya naskah? Diperlukan, Pak. Oke. Diperlukan. Masalahnya begini, Pak Edi. Setiap permasalahan itu kan barangkali ada permasalahan yang secara sederhana bisa dibahasakan. Tapi barangkali persoalan-persoalan yang rumit, pelik begitu, barangkali dalang akan kesulitan untuk memainkan wayangnya. Oke. Jadi dalam hal ini barangkali bahkan riset dengan para ahli yang kemudian kita sarikan menjadi sebuah naskah, dan itu yang akan dibacakan oleh narator begitu. Nggih. Nah, ngaten. Menurut Mas Singgih dan Mas Nur, adakah keunikan dari wayang Simas ini sehingga perlu ditampilkan? Nah, kira-kira. Kalau uniknya itu satu itu wayang Simas ini tidak membutuhkan durasi yang panjang. Yang kedua unik lagi karena memerankan tokoh-tokoh yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang ada di wayang Purwo. Kemudian yang ketiga itu ada unsur nasihat di situ. Ada unsur ajaran, tuntunan di situ. Kemudian uniknya lagi ini wayang kontemporer yang memainkan instrumen-instrumen gabungan yang diharapkan bisa mendukung pementasan itu menjadi sebuah entertain yang baik, yang bagus. Artinya apa? Artinya mohon maaf kepada para sesepuh bahwa ini agak merubah pakem. Merubah pakem, namun hanya istilahnya ini wayang Simas ini mengambil satu unsur, satu bagian saja dari seluruh cerita wayang yang diambil, misalnya saja seperti goro-goro atau limbuan. Jadi tidak mengurangi unsur pakem secara keseluruhan dalam sebuah pementasan wayang. Itu saya kira uniknya di situ. Nah, sekarang sebagai sebuah embrio, saya mengatakan embrio wayang Simas ini, siapa saja pendukungnya? Nah, karena ini penting sekali juga. Mas Singgih didukung oleh Mas Nur Satiko. Rak mesi ciliane mesti ono. Ya, monggo Mas. Barangkali Mas Nur yang bisa menjelaskan itu malah. Monggo. Jadi gini Pak Edi. Jadi kami
dalam mensosialisasikan wayang Simas ini, itu tidak akan mungkin bisa sendiri. Nggih. Artinya dalam membaca situasi masyarakat, ini kita butuh riset dan penelitian Nggih. berdasarkan data. Nggih. Jadi tidak akan mungkin kami berani menampilkan tanpa data yang komplit Nggih. dan konkret. Nah, kemudian cara sosialisasinya dan kita akan mengambil dukungan secepatnya, itu kami merencanakan akan ada kongres pewayangan yang kedua. Jadi kongres pewayangan yang kedua ini, kalau ini menghadirkan beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan langsung atau pemerhati yang bisa melegalisasi kegiatan itu, sosialisasi wayang Simas ini akan lebih mudah terjangkau oleh mereka tanpa harus melakukan pementasan. Kalaupun sekarang dibatasi pertemuan-pertemuan oleh Bapak Presiden kita yang baru bahwa jangan ada sarasean, jangan ada pergi keluar kota dan lain sebagainya. Ini kami akan membuat sebuah pameran tentang wayang Simas, baik itu penokohan, baik itu pementasan, baik itu pamerannya, berdampingan dengan para wayang Nusantara yang lain. Nah, niku kapan Mas? Nah, diarep-arep kudu kapan nih? Ya itu Gitu. perencanaannya ulang tahun atau Hari Wayang Nasional tahun depan, Pak. Oke. Ya, jadi perencanaan ini sudah kita mulai penggodokan awal, kemudian kita sudah mengumpulkan beberapa materi yang sudah kita laksanakan. Harapannya nanti akan bisa dilaksanakan di Hari Wayang di tahun depan, Pak. Sineksen jagat saisine pokoknya. Pokoknya. Ya mudah-mudahan kita bisa nanti kita bertemu, negara kita aman-aman saja. Nanti tahun depan kita ketemu lagi di sini. Ngomong-ngomong Pak Simas ada, ya siapa tahu nanti pamerannya di sini di BBM karena BBM itu pernah menyelenggarakan pameran rumah wayang itu pernah. Ya misalnya saja. Nah, tapi gitu niku wow sineksen jagat saisine niku pun. Ya asal kita disenggol aja ya Pak. Ya, kita tuh di sini sangat terbuka nggih, monggo mawon kalau mau main-main di sini. Oke. Nah, ngeten. Tadi sudah disinggung ada satu try out gitu. Lalu pada waktu itu yang hadir siapa saja? Try out yang pertama tadi yang dalangnya dalang bocah tadi. Ya. Lalu responsnya gimana? Kalau Pak, kalau kemarin di Kumpul Kadang itu ya, biasa Pak, tamunya itu tamu-tamu yang sudah sering datang di acara kita di Kumpul Kadang. Kemudian ada beberapa yang seniman, kemudian ada pemain teater di sana. Kemudian ada bapak ibunya sendiri, bapak ibunya si dalang itu juga hadir. Kemudian ada beberapa teman-teman dari perguruan tinggi yang juga ikut menikmati itu. Kemudian banyak yang merespon melalui WA di admin kami di Kumpul Kadang. Itu kenapa tidak dipentaskan di tutup tahun dalam durasi yang cukup, dalam persiapan yang matang untuk menutup acara Kumpul Kadang di tahun 2024. Ya. Nah ini baru kita pikirkan karena kalau ditutup tahun itu kan kalau wayangan tidak sedikit Pak biayanya. Nah sebabnya? Kita harus persiapan berbeda dengan kalau Kumpul Kadang biasa. Itu kita hanya datang untuk menyampaikan materi. Tapi kalau wayang ini kan harus menyiapkan, wayang Simas ini harus menyiapkan kelir, harus menyiapkan
ubur rampe yang berbagai macam itu membutuhkan persiapan khusus, Pak. Hmm. Jadi ini masih kami pikirkan. Siapa tahu nanti di tutup tahun 2024 untuk Kumpul Kadang ini, Wayang Simas bisa menampilkan karena kami kemarin sudah ada pertemuan dengan beberapa peneliti yang meneliti tentang tanaman obat itu sudah siap dengan data-data tentang obat-obatan tradisional Jawa. Oke. Nah, materi itu yang menjadi contoh kita untuk menampilkan Wayang Simas sementara waktu ini. Oke. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa fungsi Wayang Simas itu untuk propaganda. Karena ada seni pertunjukan lain yang fungsinya itu berbeda. Misalnya di sini dikatakan oleh Prof. Sudarsono, LM Sudarsono Suwargi, dalam bukunya Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi, beliau mengatakan bahwa sebuah cabang seni itu disebut seni pertunjukan karena seni tersebut dipertunjukkan untuk penikmat oleh penyaji. Ya, itu yang pertama. Kemudian dalam kaitannya dengan fungsi sebuah seni pertunjukan, dikatakan bahwa fungsi seni pertunjukan juga bergantung dengan siapa penikmatnya. Berdasarkan faktor ini, Prof. Sudarsono membagi fungsi seni pertunjukan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Nah, fungsi primer dibagi menjadi tiga berdasarkan siapa penikmatnya masing-masing pertunjukan itu. Fungsi primernya ada tiga, sebagai sarana ritual yang penikmatnya adalah makhluk yang tidak kasat mata, misalnya para dewa dan roh-roh nenek moyang. Yang kedua, sarana hiburan pribadi yang penikmatnya juga pribadi-pribadi dan ikut terlibat dalam pertunjukan itu seperti para pengibing dalam tayuban, jaipong, dan joget bumbung. Dan tiga, sebagai presentasi estetis, yaitu ketika para penikmat harus bayar saat harus nonton seni pertunjukan itu. Nah, fungsi selain ketiga hal tersebut digolongkan dalam fungsi sekunder, dan memang Wayang Simas maksudnya mau ke sana ya. Betul. Fungsinya itu untuk tujuan propaganda, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, juga menghibur, Pak. Juga menghibur, nggih. Nah, kemudian ada satu cara pandang yang lain. Art for Mart. Art for Mart itu seni untuk pasar. Bahwa penciptaan seni didasarkan atas pertimbangan calon penonton atau pemesannya, karena orientasi pemikiran tersebut adalah seni untuk pasar. Ini ke Prof. Timbul Haryono yang mengatakan itu. Nah, lalu target audiensnya itu ke siapa Wayang Simas ini? Tentunya kan itu propaganda, Pak. Oke. Propaganda. Artinya kemarin saya ngomong sama Pak Singgih itu, harapannya itu dalam sebuah sosialisasi ini kita tidak mentargetkan penontonnya siapa, tapi pure itu kita tampilkan. Jadi pure itu kita tampilkan. Misalnya saja, Pak, kita berangan-angan pada saat kongres nanti, kongres pewayangan yang kedua nanti, kita akan mengundang wayang-wayang Nusantara yang ada wayang Sasak, wayang Bali, wayang Cirebon, wayang Kelantan, wayang Kiokai, itu akan kita tampilkan secara beruntun di titik-titik tertentu di sepanjang jalur utama Jogja yang harapannya itu atau biasanya itu dipadati oleh masyarakat. Kemudian kita memilih materi yang pas saat itu, yaitu tentang tentunya yang sudah melegalisasi penelitiannya itu adalah tentang jejamuan. Nah,
Ini para dalang nanti kalau itu harus dibuat naskah, itu akan kita tulis sesuai dengan apa yang menjadi tema utama. Oke. Kemudian yang wayang-wayang Nusantara itu kita bebaskan untuk tampil sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke. Nggih. Nah, ngeten. Eh tadi kan di dalam tryout ini tadi sudah ada beberapa masukan ya dari penonton yang hadir. Nah, saya yakin karena tadi juga sudah disinggung oleh Mas Singgi bahwa Mas Singgi ini sudah atau ngontak beberapa teman untuk menyiapkan wayang Simas ini. Lalu masukan-masukan apa saja mungkin dari para sahabat bila ada di luar yang pertunjukan tadi? Karena kan Iya. ada yang Mas Singgi itu. ditemui lain-lain. Enggak, Mas? Sebetulnya masukan yang sangat mengganggu pikiran saya ini dari kawan-kawan seni rupa malah. Oh, enggak, monggo coba diaturkan, Mas. Ya karena wayang yang kita kenal ini kan wayang Purwo terakhir yang kita kenal di Jawa ini. Itu kan wayang yang seringkali disinggungkan dengan era Wali Songo. Sehingga wayang Jawa Baru ini sangat bernafaskan Islam. Di mana bentukan wayang itu tidak boleh menyerupai manusia. Sehingga wayang mendapat stilisasi bentuk sedemikian rupa yang sangat luar biasa tentunya. Sangat estetik. Saya sangat menghargai itu, mengagumi itu. Tetapi di dalam perkembangannya, peradaban zaman ini tentu juga kita akan atau harus menyesuaikan dengan zaman itu sendiri. Barangkali dengan wayang-wayang zaman baru atau wayang-wayang Purwo yang sekarang kita kenal menjadi usang bagi generasi sekarang. Generasi Krayon Shinchan, generasi Doraemon gitu. Barangkali bentukan-bentukan baru ini yang akan muncul nantinya. Tadi dari rekan-rekan seni rupa itu memberikan masukan enggak tentang bentuk wayangnya itu seperti apa? Apakah seperti wayang kulit Purwo atau Nuwun Sewu yang punya Mas Entus Wargi itu wayang Raine Ketok itu loh. Raiwong itu, wayang Raiwong itu kelihatan kan? Itu kan sudah tidak distilisasi itu seperti wayang ya foto itu. Nah, atau yang lain. Nah, teman-teman seni rupa memberikan solusi enggak gitu loh. Apa Ada, ini loh, tentunya ada. Jadi kita tidak meninggalkan esensi dari Punokawan itu sendiri. Seperti sudah saya sebut tadi bahwa Gareng yang tangannya ceko, yang kakinya cacat gitu. Yang akan kita tampilkan sebagai wakil dari masyarakat kelas bawah. Kemudian si Petruk yang buruk rupa atau si Bagong yang bayangan Semar ini. Ini akan kita barangkali tepatnya malah revitalisasi untuk itu semua. Kita sesuaikan dengan peradaban masa kini. Sehingga kita bisa tampil fresh, bisa hadir di tengah generasi Gen Z gitu misalnya. Ini saya kira penting karena kalau kita tidak melakukan adaptasi semacam itu akan sulit kita diterima oleh masyarakat tentunya. Nah, jadi ke Mas Singgi, sekarang apa harapan Mas Singgi sebagai penggagas wayang Simas ini ke depan? Harapannya apa? Kalau harapan saya mengingat bahwa Indonesia atau kawasan Nusantara ini begitu kaya dengan budaya, banyak suku, banyak adat istiadat gitu. Harapan saya wayang Simas itu bisa diterima di masyarakat sehingga wayang Simas bisa ditampilkan di Aceh, bisa ditampilkan di Papua, di Maluku dengan bahasa mereka sendiri. Tetapi tetap sebuah konsep wayang Simas yang memang
akan mengurai berbagai permasalahan di tiap-tiap daerah itu dengan bahasa mereka sendiri gitu Pak. Dan tokohnya tetap Punokawan meskipun dipentaskan di Papua. Tetap Punokawan Oke. dengan versi Wayang Simas tentunya. Oke. Lalu bentuknya juga masih menyerupai, oh nek garenge ya kaya ngono kae, nek Petruk ya kaya ngono kae, atau misalnya Petruk dikasih topi atau gimana. Kan sebab kan Petruk itu kan sudah dibuat aneh ketika lakon Petruk jadi ratu itu kan wah pakai kuluk dan sebagainya. Saya punya Petruk yang rambutnya apa niku kuning apa jenenge? Blond, saya punya. Saya minta iki gawekno Petruk ning iki kucire iki rambutnya blond. Nah, tapi Ya ini barangkali kalau soal bentukan-bentukan wayang gitu ya bisa kita sesuaikan dengan adegan yang membutuhkan. Misalnya si Bagong dan si Petruk ini sedang menyelidiki satu masalah yang rumit gitu. Barangkali tokoh Bagong dan Petruk ini bisa muncul dengan kacamata hitam dengan Pakaian yang berbeda. pakaian yang berbeda seperti Men in Black gitu misalnya. nggih, iki nek nggone nun sewu ngene Mas Seno Swargi Bagong iki nganggo kathok abang. Pakai training. Nganggo kathok training abang mergo Kalau apa? mau perang. Arep gelut. Kita pakan jarike dicopot. Nah, ngeten. Aduh, iki wektune kok ngoyak wae ngopo to ya. Sudah 53 menit ya, kurang beberapa detik. Tapi closing statement untuk acara malam hari ini menyambut Hari Wayang Nasional ini. Monggo, ini siapa dulu, Mas Singgi dulu atau Mas Nur Satwiko? Ini kan sangat spesial malam hari ini menyambut Hari Wayang loh. Nanti 2 hari lagi, monggo. Iya. Closing statement. Nggih. Matur nuwun. Jadi untuk menyambut Hari Wayang ini kami ucapkan selamat kepada Wayang Nasional. Kemudian kami menyambut baik akan adanya Wayang Simas yang tentunya masih dalam godokan untuk persiapan pertunjukannya. Kemudian harapannya ini Wayang Simas ini menjadi bagian yang paling kecil dari seluruh aktivitas kegiatan di Indonesia yang cukup besar, namun akan menunjukkan sebuah prestasi yang nantinya bisa diperhitungkan. Matur nuwun, Pak. Nggih, monggo Mas Singgi, closing statement. Ini Ya. sebagai penggagas Wayang Simas yang kebetulan saja kok ya ide niki kok mendekati Hari Wayang Nasional gitu kula niki. Wah, iki pas banget iki Saya monggo. kira ini bukan satu hal yang kebetulan ya. Oh, mboten. Kita hadir di sini juga tentunya bukan suatu yang kebetulan. Mboten ngeten Mas. Iki wektune kok delal lagi arep Hari Wayang Nasional iki lho. Ya ini Makanya kan ora kepikir, kalau saya juga nggak terpikir tadinya ketika Mas Singgi ngendika tentang itu. Loh, iki sesasi meneh iki Hari Wayang Nasional. Velok ya aku. Moga Mas Singgi. ya untuk itu saya juga mengucapkan selamat Hari Wayang Nasional untuk para pelaku, para pecinta, juga para pemerhati wayang nasional. Harapan saya Wayang Simas bisa hadir untuk bisa membahasakan setiap persoalan itu dengan bahasa yang sederhana, sehingga persoalan-persoalan itu dapat mudah dicerna oleh masyarakat. Itu harapan saya. Oke, nah, wah, jan iki luar biasa. Jadi para warga budaya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan antara saya, Mas Nur Satwiko sama Mas Singgi Hertanto yang jauh-jauh datang dari Tangerang loh nih Mas Singgi ini. Wah, untuk ke radio BBM ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat untuk kehidupan pedalangan wayang di Indonesia dari manapun. Ya, ini sebuah kreativitas. Kreativitas itu macam-macam ya kalau untuk pedalangan.
Ya bisa pertunjukannya, bisa ide-idenya, bisa pendokumentasiannya. Pendokumentasian itu tidak hanya pertunjukannya, tapi juga lakon-lakonnya diterbitkan. Ini perkembangan yang luar biasa. Nah, malam hari ini ya kita sangat berbahagia karena menjelang hari wayang ini ada sosok seniman yang tergelitik untuk menampilkan satu genre yang baru. Nah, kanten para warga budaya ini kita harus segera pamit. Tapi sebelum pamit saya ingin menyampaikan bahwa nanti acara berikutnya Mbah Tromulur ini adalah Harmoni Nusantara. Ya, Harmoni Nusantara ini akan bicara mengenai wilayah Nusantara. Nah, yang mana? Nah, kita tunggu saja nanti Mbak Selerina Palupi yang akan mengasuh. Lalu Mbah Tromulur untuk Selasa depan. Nah, ini kok kaitannya isiono wayang, hari wayang, dan juga menyambut memperingati gamelan yang sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Itu nanti tamunya itu seseorang dari wilayah ya sekitar sini aja, Cangkringan di sana. Tapi luar biasa. Ini sedulur ini nabuh urung genep. Belum alah. Tapi apa yang terjadi? Beliau itu menjadi fasilitator karawitan anak-anak. Hebat ini. Dan nanti tanggal 9 November itu grupnya namanya Swaga Reca. Itu akan menampilkan Geladen Wayang Kancil di Cangkringan sana. Dalangnya 3. Anak-anak semua itu. Anak-anak semua. Sing siji nganggo bahasa Inggris karena dia nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini salah satu dalangnya. Yang 2 pakai bahasa Jawa. Yang 2 itu kelas 4 sama kelas 5. Lalu yang pakai bahasa Inggris itu, Mayang pakai bahasa Inggris itu TK besar. Nah itu nanti tanggal 9 itu teman saya ini dari Cangkringan itu akan memfasilitasi itu. Dia punya gamelan. Tapi gamelannya tidak seperti yang di BBM. Kalau yang BBM itu kan perunggu. Yang punya Mas Nur Satyo itu perunggu yang di sana. Nah, di sana itu Kiai Cidruk. Kenapa kok namanya Kiai Cidruk? Sing digawe saka black. Ya sudah kayak Cidruk itu Cidruk. Tapi ini semangatnya yang luar biasa. Itu nanti yang di Selasa mendatang. Nah, Selasa berikutnya itu nanti ke siapa ya? Lali aku. Oh, ada lagi. Selasa berikutnya itu nanti Dukun Manten. Nah, ada Dukun Manten yang datang ke sini. Betul-betul Dukun Manten karena teman saya ini nggak mau disebut perias manten. Beda perias manten karo Dukun Manten. Bedanya apa? Nanti itu nanti akan hadir di sini untuk omong-omong, ngobrol. Oke, Mbak Bibe. Nanti kayak malah Mbak Bibe, tolong ya, ini tamu saya loro. Nggih, Mas. Terima kasih Mas Singgi Hertanto, matur nuwun jauh-jauh sudah datang ke sini. Mas Nur Satiko, matur nuwun sudah kedua kalinya hadir di sini. Jangan bosan kalau nanti sesekali Mas Nur atau Mas Singgi saya aturi rawuh malih di sini. Warga budaya, selamat malam. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Yan. Alhamdulillah.